Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di Mojokerto, ada sebuah warung kopi yang sangat terkenal di kalangan warga sekitar. Warung Pak Sukri, sebuah warung kopi sederhana dengan suasana yang tenang, selalu dipenuhi pelanggan yang datang untuk menikmati kopi hitam yang harum. Namun, di balik ketenangannya, ada sesuatu yang gelap dan misterius yang tersembunyi di dalamnya. Pak Sukri adalah seorang pria parubaya yang sudah lama membuka warung kopi ini. Wajahnya selalu tersenyum ramah, tetapi matanya menyimpan rahasia yang tidak banyak orang tahu. Di balik warungnya yang sederhana, Pak Sukri bukanlah orang biasa. Ia dikenal sebagai seorang pemilik warung kopi yang memiliki hubungan dekat dengan dunia gaib. Namun, tak ada yang menyangka bahwa kedekatannya dengan dunia mistis itu akan membawa bencana. Pada suatu hari, seorang preman bernama Budi datang ke warung Pak Sukri. Budi adalah orang yang dikenal suka mengganggu dan meresahkan warga sekitar. Ia sering berbuat onar, merampas uang, dan memaksa para pemilik usaha untuk memberikan uang perlindungan. Ketika Budi datang ke warung Pak Sukri, suasana yang biasanya tenang langsung berubah. Ia dengan angkuhnya meminta Pak Sukri memberikan uang perlindungan setiap bulan, atau ia akan merusak warung tersebut. Pak Sukri, yang sudah lama bersabar dengan gangguan-gangguan seperti ini, hanya tersenyum tipis. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang bisa mengancam ketenangannya. Tanpa berkata banyak, Pak Sukri mengundang Budi untuk duduk dan menikmati secangkir kopi. Namun, Budi tidak tahu bahwa secangkir kopi yang ia minum akan mengubah hidupnya selamanya. Budi merasakan sesuatu yang aneh ketika kopi yang baru saja ia teguk mulai merayap masuk ke tubuhnya. Kepala Budi terasa pusing, pandangannya kabur, dan tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemas. Pak Sukri yang melihat reaksi Budi hanya tersenyum. "Kopi ini bukan kopi biasa, Budi," katanya dengan suara rendah dan tenang. "Ini adalah kopi yang akan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Budi tidak bisa menjawab. Matanya mulai terpejam, dan dalam keadaan setengah sadar, ia merasakan sebuah kekuatan gelap yang merasuk ke dalam dirinya. Di dunia yang gelap itu, muncul sebuah sosok misterius yang mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang sulit dikenali. "Budi," suara itu terdengar dalam pikirannya, "jika kamu ingin menjadi orang yang lebih berkuasa, kamu harus menerima tawaran ini. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Budi merasa terombang-ambing antara rasa takut dan keinginan untuk memperoleh kekuatan. Sosok misterius itu menjelaskan bahwa dengan bantuan Pak Sukri, ia bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar, bahkan menguasai seluruh desa. Semua yang ia inginkan bisa tercapai. Namun, untuk itu, ia harus rela menjadi tumbal. "Kamu akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar," kata sosok itu, "tapi kehidupanmu tidak akan pernah sama." Budi yang terpengaruh oleh godaan itu, akhirnya menerima tawaran tersebut tanpa berpikir panjang. Ia tidak tahu bahwa keputusan tersebut akan membawa akibat yang mengerikan bagi dirinya. Hari-hari setelah itu berjalan normal, namun sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Budi. Ia merasa tubuhnya semakin kuat, tetapi ada yang berubah pada dirinya. Setiap kali ia menatap cermin, wajahnya terlihat semakin tua dan menyeramkan. Matanya menjadi kosong, dan ada bayangan hitam yang melintas di belakangnya. Tidak hanya itu, setiap malam ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam dirinya, seperti suara bisikan yang memerintahkan untuk melakukan hal-hal buruk. Pak Sukri tidak memperingatkan Budi mengenai konsekuensi besar dari perjanjiannya. Satu-satunya yang penting baginya adalah memenuhi kebutuhan roh-roh yang meminta tumbal. Namun, Budi yang sudah terjebak tidak bisa menarik diri. Warung kopi Pak Sukri bukan hanya tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga tempat di mana transaksi antara dunia manusia dan dunia gaib terjadi. Suatu malam, Budi terbangun dalam keadaan terengah-engah. Ia merasakan tubuhnya sangat panas, seperti ada api yang membakar di dalamnya. Ia bergegas menuju warung Pak Sukri. Namun saat sampai, ia melihat Pak Sukri sedang duduk di sudut ruangan, tersenyum dengan senyum yang menakutkan. "Sudah waktunya, Budi," kata Pak Sukri dengan suara rendah, "harga yang harus kamu bayar telah tiba." Dengan tubuh yang lemah dan ketakutan yang luar biasa,
Budi menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar dari jerat pesugihan yang telah ia pilih. Semua yang ia inginkan kini harus dibayar dengan darah. Budi merasakan tubuhnya semakin terhimpit oleh kekuatan gaib yang menguasainya. Setiap malam, bisikan-bisikan yang datang dari dalam dirinya semakin keras dan memaksa dirinya melakukan tindakan yang tak terkontrol. Ia tidak hanya berubah secara fisik, wajahnya semakin tua dan tampak seperti kerangka hidup, namun juga mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Semakin hari, ia merasakan dirinya semakin terhubung dengan kekuatan gelap yang ada di dalam dirinya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan, Pak Sukri. Pada suatu malam yang gelap, Budi memutuskan untuk menemui Pak Sukri sekali lagi, berharap bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menuju warung kopi yang sudah tidak lagi terasa seperti tempat biasa. Suasana di warung itu terasa semakin menakutkan, seperti ada bayangan hitam yang mengintai dari sudut-sudut ruangannya. Pak Sukri duduk di kursi lamanya, dengan senyum tipis yang tak pernah hilang. "Pak Sukri," suara Budi bergetar, "apa yang telah saya lakukan? Mengapa saya merasa semakin kehilangan kendali atas diri saya?" Pak Sukri menatap Budi dengan tatapan yang tajam, seolah-olah melihat jauh lebih dalam daripada yang bisa dilihat oleh manusia biasa. "Budi," jawabnya perlahan, "kamu telah memilih untuk memasuki dunia ini. Dunia di mana setiap keinginan datang dengan harga. Dulu, kamu mengganggu warung ini, mengganggu ketenangan kami, dan sekarang kamu harus menebusnya." Budi menatap Pak Sukri dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. "Apakah saya harus mati, Pak Sukri? Apakah ini harga yang harus saya bayar?" tanya Budi dengan suara serak. Pak Sukri tidak langsung menjawab. Ia berdiri dan mendekatkan dirinya ke Budi, memberikan sebuah cangkir kopi hitam yang sudah terhidang. "Ini adalah pilihan terakhirmu, Budi," kata Pak Sukri dengan nada yang dalam. "Kamu bisa memilih untuk tetap hidup, namun kamu harus memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada jiwa kamu. Atau, kamu bisa memilih untuk menyerah pada takdirmu, dan menjadi bagian dari dunia yang tak akan pernah kamu pahami sepenuhnya." Budi menatap kopi itu dengan penuh ketakutan. Apakah itu adalah tawaran yang terakhir? Apakah ia harus terus hidup dalam penderitaan ini? Namun, ada sesuatu dalam diri Budi yang berkata bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Keinginannya untuk bebas dari belenggu kekuatan gaib itu, untuk kembali menjadi dirinya sendiri, terlalu kuat. Dengan tangan gemetar, Budi meminum kopi tersebut tanpa berpikir panjang. Begitu cangkir itu habis, ia merasakan sebuah perubahan yang sangat cepat. Tubuhnya terasa semakin panas, seperti ada api yang menyala dalam dirinya. Namun, kali ini, rasa sakit itu berbeda. Ia tidak lagi merasa terhimpit oleh kekuatan gelap, namun ada sesuatu yang lebih menakutkan yang muncul. Ia merasakan kekuatan yang lebih besar mulai menguasai dirinya. Pak Sukri tersenyum. "Kamu sudah memilih, Budi. Sekarang, dunia ini akan mengenal siapa dirimu yang sebenarnya." Budi merasakan tubuhnya mulai berubah. Tangan dan kakinya terasa kaku, dan dalam sekejap, tubuhnya terkulai di lantai, seperti tubuh yang kehilangan nyawanya. Namun, bukan kematian yang datang. Yang datang adalah sebuah kekuatan gelap yang membangkitkan kembali tubuhnya, menjadikannya sesuatu yang bukan manusia lagi, tetapi bukan juga hantu. Budi terbangun di tengah malam yang sunyi. Ia duduk di lantai, merasakan tubuhnya yang baru, tubuh yang terasa begitu kuat dan penuh energi. Matanya yang sebelumnya kosong kini tampak bercahaya dengan warna merah yang mengerikan. Saat ia melihat ke cermin, ia tidak lagi mengenali wajahnya. Wajahnya tampak lebih tua, kulitnya kasar seperti tengkorak, dan ada sebuah aura gelap yang mengelilinginya. Ia bukan lagi Budi yang dulu dikenal sebagai preman, tetapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Pak Sukri, yang selalu mengawasi dari kejauhan, datang mendekat. "Sekarang kamu adalah bagian dari kami, Budi. Kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu adalah makhluk yang tak bisa dilihat oleh mata manusia, namun bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki cukup ketakutan dalam hati mereka." Budi merasa kebingungan, tetapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya.
Kekuatannya begitu besar, ia merasa bisa mengendalikan apapun di sekitarnya. Namun, di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai hancur. Apakah ia telah mengorbankan dirinya untuk kekuasaan yang tidak bisa dipahami oleh manusia? Pak Sukri melihat perubahan itu dengan penuh perhatian. Kekuatan ini adalah hadiah, Budi, namun tidak ada hadiah tanpa bayaran. Kamu harus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia ini. Warung kopi ini bukan hanya tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin menikmati kopi, tetapi juga tempat yang menghubungkan kedua dunia tersebut. Dan kini, kamu adalah penjaganya. Budi merasa terperangkap dalam dunia yang baru ini. Ia tidak bisa mundur, tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Namun, di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang semakin besar tentang dunia gelap yang kini ia jalani. Budi kini menjadi bagian dari warung kopi Pak Sukri. Setiap malam, ia menjaga warung tersebut dengan penuh kewaspadaan, karena setiap orang yang datang tidak hanya datang untuk secangkir kopi, tetapi juga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa nikmat. Banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang berurusan dengan dunia yang lebih besar dan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Setiap kali seseorang datang dengan niat buruk, Budi akan menghadapinya dengan kekuatan gelap yang baru saja ia terima. Namun, tak semua yang datang adalah orang jahat. Beberapa orang datang untuk mencari ketenangan, dan mereka tidak tahu bahwa warung ini memiliki kemampuan untuk memberi mereka keinginan yang tersembunyi. Pak Sukri pun terus memainkan perannya, memperhatikan setiap gerak-gerik pelanggan yang datang, seolah mengetahui setiap pikiran dan keinginan mereka. Pada suatu malam, seorang pengunjung yang berbeda datang, seorang wanita muda yang tampak tak tertarik dengan kopi, melainkan dengan sesuatu yang lebih gelap. Ia memandang Budi dengan mata penuh pertanyaan. "Kamu tahu apa yang saya inginkan, bukan?" katanya dengan suara rendah. Pak Sukri tersenyum, dan Budi merasakan ketegangan yang menyelimuti udara di sekitar mereka. Waktu untuk keputusan besar berikutnya sudah tiba. Akankah Budi mengikuti jalan yang sudah ia pilih? Atau akan ada hal lain yang mengubah takdirnya? Wanita itu, dengan tatapan tajam dan penuh misteri, duduk di meja yang biasanya ditempati oleh pelanggan yang datang untuk sekadar menikmati secangkir kopi. Wajahnya tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Matanya tidak seperti mata manusia pada umumnya. Ada kegelapan yang tersembunyi di baliknya, seperti melihat jauh ke dalam jiwa seseorang. Budi merasakannya dengan kuat. Sesuatu yang tidak beres. Wanita itu menatap Budi, lalu berkata dengan suara yang lembut namun penuh penekanan, "Kamu tidak bisa berlari dari takdirmu, Budi. Kamu sudah memilih, dan sekarang, kamu harus menjadi penjaga dunia ini. Tapi semua orang yang memilih jalan ini harus membayar lebih dari sekadar jiwa mereka." Budi merasa ada sesuatu yang semakin menekan dadanya. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya serak. Wanita itu tersenyum tipis. "Ada satu cara untuk keluar, Budi. Tapi itu akan memakan harga yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan." Budi terdiam. Dia sudah merasa terperangkap dalam kesepakatan yang tak terhindarkan. Namun, kata-kata wanita itu mengusik pikirannya. Ada jalan keluar, tapi apa yang harus dia korbankan? Apakah ia harus mengorbankan lebih dari sekadar tubuhnya? Pak Sukri, yang sejak tadi hanya mengamati percakapan itu dengan senyum tipis, berdiri dan melangkah mendekat. "Budi," katanya dengan suara penuh kewaspadaan, "setiap pilihan ada harganya. Tidak ada yang benar-benar bebas di dunia ini. Bahkan untuk keluar dari dunia ini, kamu harus membayar dengan darah." Budi merasakan kekosongan dalam dirinya. Dilema semakin mendalam. Akankah dia tetap terjebak dalam pesugihan ini atau mencari cara untuk mengakhiri segalanya dengan cara yang lebih kelam? Malam itu, Budi duduk termenung di sudut warung kopi, merenungkan kata-kata wanita itu dan Pak Sukri. Rasa tertekan semakin membebani pikirannya, dan kebingungannya semakin mendalam. Akankah dia terus menjadi bagian dari dunia gelap ini? Atau ada kemungkinan untuk membebaskan dirinya, meskipun harus mengorbankan segalanya? Di luar warung, angin malam berhembus kencang, membawa kesunyian yang hampir menekan dada. Tiba-tiba, suara bisikan datang lagi, lebih keras dari sebelumnya.
Suara itu, yang sebelumnya hanya samar, kini begitu jelas, seakan berbisik langsung ke telinganya. Budi, waktumu hampir habis. Jika kamu ingin bebas, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jangan berpura-pura tidak tahu. Budi menjerit dalam hati, tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Ia merasakan tubuhnya kembali dipenuhi kekuatan yang luar biasa. Namun, kali ini, kekuatan itu terasa semakin gelap, semakin menyesakkan. Ia merasa seperti terperangkap di dalam dirinya sendiri. Pak Sukri datang menghampirinya, kali ini wajahnya serius. Kamu harus memilih, Budi. Tidak ada jalan tengah. Jika kamu memilih untuk melawan, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar hidupmu. Mereka yang memilih jalan ini sudah tahu konsekuensinya. Budi mengerti, keputusannya harus diambil segera. Ia sudah terperangkap dalam dunia ini begitu dalam, bahwa setiap langkah keluar akan semakin sulit. Namun, ia merasa ada satu cara terakhir untuk menghentikan semuanya. Mengorbankan orang yang paling berharga bagi dirinya, Pak Sukri. Malam itu, ketika Pak Sukri sedang sibuk dengan beberapa pelanggan yang datang, Budi berdiri dan menghampiri pemilik warung kopi yang telah memberinya kekuatan itu. Dalam satu kilatan, ia menyarungkan pisau yang ia sembunyikan di balik jaketnya. Ini adalah jalan terakhir, Pak Sukri, kata Budi dengan suara serak. Pak Sukri menatap Budi dengan tatapan kosong, seolah sudah lama tahu apa yang akan terjadi. Kamu sudah memilih jalanmu, Budi. Tapi ingatlah, tidak ada yang bisa lepas dari takdir mereka. Kamu akan tetap menjadi bagian dari dunia ini, meski kau mencoba menghancurkannya. Pisau itu terbenam di tubuh Pak Sukri, dan seketika warung kopi yang sudah lama ada itu berguncang hebat. Angin di luar semakin kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Pak Sukri jatuh ke lantai, darah mengalir deras, tapi tidak ada yang bisa menghentikan ritual itu. Sesaat sebelum Pak Sukri menghembuskan napas terakhirnya, ia tersenyum penuh arti. Kamu tidak bisa menghindari takdirmu, Budi. Kamu adalah bagian dari kami. Tamat.